Itu suaranya. Kucing tadi. Iya, tadi kucing. Ini jam berapa ini? Hah? Enggak, tadi situ ngomong katanya Bunda jangan ngomong, katanya kedengeran berarti kita ngomong tadi Sari. Mak baca, mak enggak, tadi kita ngomong soal malaikat, kan kita ngobrol-ngobrol tuh kan. Kenapa kita sadarin itu kan? Itu terkeluar di sana rupanya. Mata ada mak WhatsApp yang dari orang TV-nya bilang Bunda jangan ngobrol dulu katanya. Makanya mak langsung nyampaikan. Oke. Kukira di enggak, soalnya kan silent. Enggak dong, enggak di silent. Karena kan tadi mak enggak dipajang, enggak. Ya tapi tetap aktif. Karena kan sewaktu-waktu akan ditanya langsung jawab gitu. Jadi nggak ada, kalau ini silent, ini kalau ini ditutup. Sekarang ya. Sekarang karena kan nggak acaranya udah. Aku kan tergantung mak. Kalau mak ngomong berarti oke. Mak nggak tahu juga tadi. Namanya kita bukan ini, men. Ya udah nggak apa-apa. Anak-anak pada nanya, ngomong aja sebentar, bilang karena mak lagi ngapain. Jangan ngaca Bun. Alah ngaca aja nggak apa-apa lah, masa nggak boleh ngaca. Si mak lagi bintang tamu di TV One Live. Biar anak-anak tahu. Ini kurang ditarik ini. Ini kurang ditarik. Jadi jangan sekarang dibahas itulah sayang. Ntar aja. Kalau sekarang lagi di bintang tamu di TV One. Ada upil Bun. Nggak ada setan. Astagfirullahaladzim. Udahlah Bunda matikan live-nya ya. Soalnya mancing-mancing Bunda merepet. Jangan dibaca. Nanti Jangan goyang-goyang Bun. Lucunya sih mak ini apa nih? Masih berlaku nggak ini? Kalau ini makan ini nggak apa-apa lah. Sari kayaknya tadi mak ulu hati mas sakit perutnya. Kau udah makan? Belum. Itu makanan kau dulu tuh belum ambil sampai sekarang. Kayaknya masih. Coba kau periksa Neng. Coba kau periksa. Kok makanan aku mana dari rumah si Rinda? Iya yang ada salad kau juga itu. Itu kan selama kan salad udah berapa lama saya nggak jalan. Coba kau tengok ada bakso apa buang aja gimana? Nanti jangan sekarang, nanti pas dipanggil mak gimana? Pintu lagi kebuka. Soalnya tadi mak menghadap gini loh, duduk ke sana belakangnya. Kenapa? Matahari nggak bisa. Nggak silau, jelek muka mama kayak hantu lah. Jelek. Oh iya. Padahal belakangnya cantik. Ya. Iya. Habis gimana? Udahlah kayak gini kan nanti kan. Karena kelihatan itunya si apa? Diam, si Serabi. Ya masih mulai. Mak masak dan ubi. Dan ubi digulai. Ada nasinya. Nasi aku ada sini bus. Nasi dari mana? Enggak enak buang. Apanya? Buang aja lah. Berarti nih kalau Bunda di Indonesia, aku datang dong ke acara ini. Kalau dulu? Duduk di situ. Iya. Ini kalau cucu bener. Iya. Berarti ya. Kalau mak di Indonesia mah duduk di situ. Kalau mak di Indonesia mah duduk di situ. Di antara mereka ya. Enggak dalam layar kayak gini. Enggak lah. Oh karena mak jauh kali iya, ya. Karena jauh. Masih bagus nggak nih? Masih. Nggak mak titik mungkin. Siapa membawa acara ini? Cantik makanya. Ya kita dengar juga bagaimana kemudian suara-suara respon dari Pak Wamen Sulfikar dari P2MI. Apakah kemudian justru semangat nih, setuju dengan ada hashtag ini? Karena semakin banyak nih orang yang punya ke luar negeri, atau bagaimana? Ya tentu yang pertama, kalau di kementerian kami memang memandang ini sebagai sesuatu yang sah-sah saja. Apalagi Bapak Presiden Prabowo Subianto semenjak menaikkan status kelembagaan dari Badan ini Perjuangan dari 2006, kawannya senior Bang Noel, Bang Jumhur Hidayat, jadi Ketua BNP 2 TKI. Kemudian pada perjalanannya di era Bapak Presiden Prabowo Subianto diangkat kelembagaannya, status kelembagaannya menjadi kementerian. Akhirnya dengan adanya hashtag ini, saya kira public attention itu banyak akhirnya berminat untuk mencari ataupun mengecek informasi-informasi terkait pekerja migran Indonesia. Ngamen terus hampir setiap hari di media. Nah, balik ke persoalan pekerja migran, saya ingin
garis bawahi yang disampaikan Pak Prof tadi. Dalam 3 tahun terakhir ini, remitansi kita dari sektor pekerja migran, artinya uang yang dikirim ke dalam negeri oleh pekerja migran kita itu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dari 2022 yang sekitar 200 triliun, kemudian yang data Prof tadi sampaikan itu tahun 2023, 227 triliun, tahun 2024. Pada saat press release kami menyampaikan 251 triliun dana yang ditransfer oleh para pekerja migran kita yang ada di luar negeri untuk ke Indonesia. Artinya memang kalau kita bercerita bahwa di sana ada sesuatu yang jauh lebih, iya. Di luar negeri ada sesuatu dari segi gaji, dari segi kesejahteraan, itu iya. Tapi itu tidak titik di sana. Ada beberapa catatan-catatan yang tadi kita sampaikan bahwa di kementerian kami itu ada namanya 5 siap. Dia siap fisik, siap mental, yang namanya jauh dari keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah siap dokumen, dokumen-dokumennya lengkap, dokumen baik itu paspor, visanya, Cisco P2MI-nya. Kemudian yang keempat adalah siap kompetensinya, dia harus punya kompetensi. Dia harus punya kompetensi. Kayak Mbak Ciki tadi punya kompetensi di sektor animasi. Lalu yang kelima adalah siap visi. Nah, visi ini yang menjadi menarik. Karena jangan sampai pada saat dia bekerja di luar negeri itu gajinya oke, tetapi kemudian tidak dipersiapkan visi masa depan. Akhirnya untuk kembali ke Indonesia, dia kembali miskin. Makanya di kementerian kami per hari ini, semenjak status kelembagaannya dinaikkan, itu sudah mulai mengurusi penempatan pekerja migran ini dari hulu sampai ke hilir. P2MI memfasilitasi dari persoalan penempatan. Di penempatan itu kita bicara tentang kesiapan kompetensi. Kita mulai melakukan koordinasi tentu dengan kementerian-kementerian terkait, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Tinggi dan Saintek, Kementerian Perdagangan, dan lain sebagainya. Sedang kita mencari format yang baik, kurikulum yang tepat. Karena begini, Bang Andro, yang perlu dipahami per hari ini ya, bahwa negara-negara besar dunia dari segi volume ekonomi, itu sedang memasuki yang disebut dengan aging population. Bencana kependudukan. Di saat bersamaan, alhamdulillah, kebaikan sejarah begitu ya, Indonesia sedang mengalami bonus demografi. Sehingga mau tidak mau, betul bahwa terjadi perlombaan ekonomi global, tetapi bagi negara-negara maju untuk mempertahankan fondasi dasar ekonominya, itu membutuhkan tenaga-tenaga pekerja terampil yang fresh, itu dari Indonesia. Pak Wamen, tapi banyak juga mereka yang inisiatif sendiri, Pak, mencari jalur ke luar negeri Itu betul. Jembatan pemerintah. Ya, itu betul. Maka di kita, skema ke luar negeri itu ada beberapa. Yang pertama itu ada namanya private to private. Ini yang biasanya digalakkan oleh hampir 400 perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia yang ada di Indonesia. Yang sekarang kemarin di bawah Kementerian Tenaga Kerja, lalu kemudian dialihkan karena nanya status kelembagaan ini di kementerian kami. Itu yang pertama. Yang kedua ada namanya skema government to government, G2G. Sekarang ini ada 3 negara. Satu, Korea Selatan yang paling tinggi peminat. Yang kedua adalah Jepang. Kemudian yang ketiga adalah Jerman. Saya ingin menyampaikan, 2024, job order luar negeri ke kami, ke kementerian, ke badan waktu itu 1.300.000. 1.300.000. Sementara kami baru bisa penuhi, itu kurang lebih sekitar 292.000 selama 2024. Problemnya di mana? Problemnya adalah job mismatch. Jadi mencocokkan antara kebutuhan yang diperlukan di luar negeri dengan tenaga-tenaga terampil di dalam negeri. Kemudian yang berikut ada namanya perseorangan. Contoh, ada kemarin teman, dia ada buka pengiriman ekspor ke Yunani. Produk ikan. Daripada dia yang tangani bisnisnya di sana orang lain,
dia kurang percaya, dia kirimlah anaknya untuk bekerja. Itu namanya perorangan. Jadi kita urus di tempat kita itu Cisco P2MI-nya. Kenapa Cisco ini penting? Karena mohon maaf, begitu terjadi sesuatu di luar, kita bisa memenuhi urusan pelindungannya. Nah, ini yang berikut. Di luar sektor penempatan, di situ ada pelindungan. Kita tahu persis amanat undang-undang kepada kita bahwa kita harus menjamin keselamatan seluruh tumpah darah Indonesia. Dan itu sudah menjadi doktrin nasional kita. Menarik ini Pak Wamen, tapi sepertinya Mbak Vicky dari Jerman ingin langsung bertanya. Mbak Vicky ini ke luar negeri jalurnya lewat pemerintah, skema tadi disiapkan oleh P2MI bentuknya badan, atau memang inisiatif sendiri Mbak Vicky? Seperti apa Mbak Vicky? Dulu saya inisiatif sendiri untuk pergi ke Jerman, waktu itu umur saya 20. Saya tadinya mau kuliah, tapi saya melihat daftar kuliah itu udah beratus-ratus juta. Dan kebetulan pada saat itu saya nggak punya uang banyak segitu, dan saya juga tahu situasi orang tua saya juga tidak memungkinkan. Tapi saya mendengar bahwa, hey, kuliah di Jerman itu gratis. Oke, akhirnya dengan uang yang saya punya, uang yang punya orang tua saya gunakan untuk les bahasa Jerman. Lalu setelah saya les bahasa Jerman, setelah itu saya menggunakan uang itu untuk pergi ke Jerman dan kuliah di sini. Tadi sempat dibahas bahwa Anda atau Bapak pemerintah di Indonesia sedang mau membuka pekerjaan atau lowongan di Indonesia supaya meminimalisirkan dengar teman saya, seprofesi saya sebagai guru di Indonesia mendapatkan uang segitu. Saya merasa sangat sedih karena saya tahu bagaimana susahnya menjadi guru di sini. Kita bekerja dengan anak-anak, ya, dengan anak usia dini yang nantinya itu menjadi penerus bangsa, dan itu harusnya kita menginvestasikan ya waktu dan juga apresiasi bahwa hey, kita sedang mendidik para calon benih nantinya untuk menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu di Indonesia. Ya, kalau mereka tidak diapresiasi dan hanya menjadi guru karena ya saya ikhlas, saya suka anak kecil, tapi itu apa gitu ya. Dan di sini saya benar-benar mau membicarakan atau sebagai guru, tolong, ini pekerjaan yang sangat berat ya, tanggung jawab kita tuh sangat berat. Guru di Jerman dibilang seandainya kita itu ada satu kaki di penjara, dan itu betul sekali, karena kalau kita melakukan kesalahan dengan anak itu kita bisa langsung masuk penjara gitu ya. Dan di Indonesia itu juga sama, kita bekerja dengan orang tua pun ya, dengan anak-anak. Dan tolong di sini, walaupun kalau misalnya kemudian hari Indonesia bisa memberikan pekerjaan, lowongan pekerjaan, tolonglah apresiasikan, jangan cuma kasih lowongan kerja tapi digaji. Jadi gerakan masyarakat sipil tadi Mbak Vicky sampaikan itu menjadi penting, karena hanya dengan cara itulah kita mengorganisir gerakan solidaritas di masyarakat, kita bisa menyampaikan ke pemerintah. Dan responnya kan selama ini juga cukup proper ya. Artinya ketika ada tekanan kepada pemerintah, pemerintah juga merespon. Seperti waktu kebijakan PPN, lalu kebijakan LPG, dan sekarang seperti yang guru ini. Ini kan konteks, maka tadi saya sampaikan sensitivitas itu penting. Kalau dalam konteks kebijakan, kita juga bisa mengarahkan ini supaya tidak kabur. Maka efisiensi anggaran itu bisa kita arahkan kepada sektor-sektor yang konkret seperti ini. Kesejahteraan para guru, lalu para tenaga kesehatan, termasuk teman-teman driver ojol misalnya. Itu kan juga bisa kita perjuangkan dengan efisiensi anggaran. Ini kan kesempatan masyarakat mengadvokasi, memberikan masukan ke pemerintah, dikawal juga dengan DPR, sehingga ini menjadi kebijakan atau keputusan yang baik. Sensitivitas itu tadi ya, sedikit tambahannya. Kita harus akui kelas menengah sedang dalam tekanan. Dan ini kan juga mengafirmasi mengapa ada semangat untuk pergi. Sebagai contoh ya, data mengatakan jumlah kelas menengah turun secara persentase dari 23 menjadi 17%. Dan kelompok rentan miskin itu naik dari 18,9 menjadi 24,9. Terkait guru, insya Allah saya dengan teman-teman masyarakat sipil biasa sedang membangun sekolah di mana gaji para gurunya insya Allah akan kami berikan 35 juta per bulan. Tapi terus terang mencarinya ternyata susah. Nah itu tadi poinnya, bahwa sesuai dengan apa yang dicari di industri di luar negeri ataupun bahkan di luar negeri sendiri. Banyak juga cerita-cerita yang tidak seindah yang disampaikan di
media sosial. Oke. Intinya tadi itu penuhi 5 siap dan insya Allah negara akan hadir untuk warga Mas negara. Panera. Oke, sebenarnya saya ada feedback ya dari warga negara kepada pemerintah sebenarnya. Pemerintah ini jangan curigaanmu sama rakyatnya. Setiap kali bersuara itu dianggap gerakan politik. Hashtag misalnya kan udah aja dulu. Saya yakin Bang Noel itu pasti media monitoring. Wah ini ada sebuah gerakan. Enggak, itu genuine banget sebenarnya. Ini memang rasa bentuk ekspresi. Ya ada ketakutan di sana, ada kekecewaan di sana. Emangnya ada warga negara yang menginginkan pemerintahnya gagal? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Karena kenapa? Kalau udah gagal, yang kena dampaknya ya warganya juga. Jadi ini kan sebenarnya rasa concern yang konkret dan sebenarnya kalau menurut saya sih genuine, Bang. Jadi janganlah terlalu defensif, janganlah dikecilkan, janganlah dianggap emangnya kerja di luar negeri enak ya. Orang bisa meninggalkan comfort zone-nya, meninggalkan rumahnya, pergi ke tempat lain. Itu butuh keberanian yang luar biasa. Hashtag kabur aja dulu, tunggu organik. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan Satwa bersama kami. Tapi kayaknya jadi kemana-mana pembahasannya ya. Otomatis. Enggak, soalnya kan ini tema ini kan. Hah? Ya, otomatis akhir ke politik. Ya memang politik, Memang. bahas ini memang politik. Sebenarnya Sistem bukan pendidikan. antara politik juga sama itu kan, tenaga kerja. tapi kan sebenarnya ini pembahasannya kan sebenarnya kan cuman gara-gara kenapa sekarang susah cari kerjaan. Nah yang dibahas sekarang lari kemana-mana, harusnya kuncinya kan sekarang itu persyaratan-persyaratan tadi sebenarnya. Itu maupun mau diciptakan lahan kerja Itu. seabrek-abrek, mau menciptakan tempat Sistem kerja pembayaran seabrek-abrek. juga, penggajian juga. Yang jadi masalah kan bukan karena hitungan-hitungannya. Betul, sistemnya yang harus diperbaiki. Jangan Iya, setiap sistemnya bos suka-sukanya diperbaikin. menggaji. Aku mau gaji dia nanti segini. Yang Jadi baik ini gajinya yang tinggi. terakhir ini pembahasannya udah kemana? Contohnya Pembahasannya aja udah mau ke kemana? pabrik aja, itu mereka harus Iya. menyediakan uang. Jadi hal yang sebenarnya Itu tadi dibahas semua. Jadi ini pembahasannya udah kemana-mana. Jadi perhitungan-perhitungan inilah ini ke luar dalam. negeri gini-gini. Itu dia. Jadi kemana kayak membelok-belok. Jadi udah nggak sesuai dengan tema pembicaraan. Orang tamat kuliah mau kerja harus ada pengalaman. Ini sekarang kerja. Dari mana? sekarang gini kan istilah kata ini kan temanya sekarang kenapa mereka keluar negeri, alasannya apa? Alasannya karena susah kerjaan. Sebabnya apa? Sebab persyaratan. Pembahasannya ke situ itu aja, jangan sampai ini nanti udah luar negeri gini. Kita disuguhi kesempatan di sini, di sana enggak. Jadi Kesempatan untuk bekerja, belajar, Ausbildung. Indonesia ya pengalaman dulu. Iya. Dari mana dapat pengalaman kalau dari kita nggak memulai? dari gua hantu. Dari usia, dari pengalaman, dari macam-macam harus ada. Itu sekarang peraturan harusnya gitu. itu doang. Sebenarnya itu harus itu doang ya. Itu temanya. Artinya itu yang ditegaskan. Nanti perhitungan gaji, perhitungan waktu itu setelah kerja. Sekarang kan itu kan setelah kalau udah selesai udah masuk kerja itu terserah baru sesuaikan omongan baru gaji-gajinya. Tapi persoalannya sekarang itu yang persyaratan tadi itu yang jadi beban. Percuma kalau menciptakan lapangan kerja, investasi pembangun ini bangun sana bangun Tapi sini sistemnya sistem lama. Nah sistem lama masih dipakai. Udah Nah itu sistem yang lama paling itu harus dibuang. Indonesia nggak ada perlindungan buat tenaga Ini cuma kerja. kesannya kayak Perlindungannya nggak ada. Nggak tahu di mana. Kalau di sini kan ada. Jelas ada. Iya. Dan dipakai ya. Mungkin peraturan juga ada di Indonesia. Jadi Cuma orang kan mau melapor dilabrak kemana? kalau di Indonesia. bukan soal gaji mau dikeri gaji berapa dan gaji itu mafia yang itulah. gaji. Ada. Kalau di sini ada di serap. Iya, ada kayak gaji. calo-calo Kalau kita inilah, kenapa-napa inilah. Iya, Mak. ada Yang laporan. sulit. Iya kadang-kadang pegawai juga jadi calo. Nah itu dia. Iya pegawai tapi jadi calo. Iya, pegawai tapi jadi calo. Ya udah sini gue masukin, tapi lu harus ada uang sekian. Ya Kayak kan? misalnya harus kena orang dalam lah inilah jadi Gua kenal ribet. orang dalam. Nah itu yang harus dibahas bukan setelah udah masuk kerjanya. Itu mah belakangan. Itu mah harus sesuai orang yang kuliah gajinya berapa, jurusannya kemana. Makanya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Karena orang kaya punya vitamin B, punya hubungan dengan yang kaya lagi. Tambah lanjut ini. Itu kan sering, aku udah mengalami di Indonesia. Udah gua alami. Privilege itulah kalau orang kaya. Hanya untuk mau sekolah peraut aja harus jual sawah dulu. Gimana? Orang yang gak punya sawah? Nah Orang yang punya sawah kan? itu buktinya anak keponakan emak
dia kan sekolah kesehatan, kemasyarakatan, tapi masuk kerja aja repot. Tunggu pincang, tunggu ribet, makanya mau bawa. Makanya harus bawa aja ke luar negeri mendingan dia. Di sini aku bikin Ausbildung digaji lagi. Di Indonesia aku harus jual sawah dulu baru bisa jadi perawat. Coba. Iya, kenapa mah harus Ngeri nggak? sama ponakan mah suruh belajar bahasa Jerman? Ini itu malah lagi suruh. Bawa ke sini. Bawa Daripada kuliah nggak genah. Ada emak di sini. Banyak kan? Udah mak kasih mak kemarin ketemu sama. Alah ini pun terlepas. Hari ini kami lihat wajah para wamen sangat percaya diri, sama seperti kami yang mengenakan baju dari BHS. Terima kasih ya, tampil elegan ya. Tampil elegan dan juga semangat, tentunya seperti juga dengan narasumber kami membahas bagaimanakah kemudian hashtag kabur aja dulu nih harusnya bukan pesisme tapi juga positifme itu gitu. Itu dia ya. Terima kasih banyak Bang Noel, Bang Zulfikar, Mbak Devi. Terima kasih banyak Pak Jiki. Terima kasih banyak Pak Yustinus. Terima kasih Mas Pangeran dan juga terima kasih Mas Neza Mas Argi. Bunda Korla sama Vicky dari jauh-jauh dari Sudah bergabung bersama kami. Terima kasih banyak Bunda Korla dan juga Mbak Vicky. Jadi pemirsa mau kabur aja dulu atau tetap di TV One? Tetap di TV One ya teman-teman ya. Kita harus Meskipun kami demokrasi. Iya. Kami harus pamit dulu. Terima kasih atas banyak atas perhatian Anda. Saya Maria sudah. Saya Andrew dengan ini narasumber masih pengen ngomong semua ya ini ya. Kita buat lagi episode kedua ya. Sampai jumpa. Bye, bubar Udah semuanya. selesai? Udah. Bukti pulsa aku secara segera ya. Bisa kita bernafas. TF itu apa? Bukti TF aku. Apa bukti TF aku? Hah? Itu orang dari Metro TV. Kenapa? Benar kan? Ini udah Mak lagi selesai. live, jangan dulu. Jangan bilang dulu. Udah Biasanya itu kan udah tutup enggak, layar. maksudku ini. Oh. Yang Mak baca tadi. Nanti aku kasih tahu. Oh. Nanti aku kasih tahu. Udah ditulis sama orang itu. Udah nih, udah. Udah selesai. Enggak, ini mati kan gimana? Coba ini. Bunda udah selesai, emak tinggal Ya, live. tapi masih ada TV-nya tuh, ha. Masih ada TV. Mungkin mereka mau ngontakin Mak lagi. Hah? Nanti mungkin mau ngomong dulu lagi sama Mak. Tunggu dulu, jangan dicek dimatiin. Tadi kan Mak sama mereka Sabar. ngomong juga sebelum live. Tapi Pamit. ini nggak ada lagi nih. Mungkin nanti akan pamit. Kasih 5 menit, Mak. Tunggu coba buka WhatsApp. Udah selesai ya? Matikan layar. Dari mereka nanti matiin layar mungkin. Berapa jam tadi? Itu tadi Bun jangan ngobrol dulu ya katanya. Bocor katanya tadi. Nah kan. Tadi yang kita ngomong sama Mak yang ngomong, aku kan cuma menjawab. Kukira Mak yang udah ngontok Enggak kok, di situ. Kalau Udah, mau itu komentar tadi kan. silakan aja Bun, nggak usah nunggu. Tadi kan iklan disuruh. dulu. Kan tadi ini baru diberikan tuh. Kalau mau komentar silakan aja Bun, nggak usah nunggu disuruh presenter kan. Tadi kan makanya Mak diam Kenapa aja. baru? Karena kalian sebelumnya nggak ngomong. Tadi juga disuruh Bunda ngomong. Tadi anak-anak Bunda juga Bunda ngomong aja. Kita Bunda nggak tahu. Ya, kan kita nggak tahu apakah ini dari dalam atau orang luar. Enggak. Iya, Bunda bisa anak-anak bilang ngomong aja. Tapi kan kita nggak tahu apa itu memang sangkut paut sama mereka. enggak ini yang ngomong orang TV. Ya kalau orang TV yang ngomong berarti mah harus dengerin tadi. Tadi mah enggak baca itu. Kalau mau Bunda kalau mau ngomentar silakan aja Bun, nggak usah nunggu. Tapi kan Mak tadi nggak tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi orang pun punya kesempatan ngomong. Emak tadi mengungkapkan juga banyak isi Oh hati. ya udahlah. Enggak maksudnya Jadi Mak sopan tadi gitu Mak kan? tadi Mak mau potong yang masalah yang tadi. Bisa, Mak tadi Mak mau potong. bilang yang harus dipersoal Betul. ini kunci dari permasalahannya adalah persyaratan-persyaratan yang nggak masuk di akal itu yang perlu dihapuskan. Jadi percuma Ya makanya seharusnya mereka yang udah bilang sama Emak. enggak tadi kan live. Ini WhatsApp Mak nggak bisa buka dong, nanti hilang layarnya. Enggak, sebelum tadi live. Sebelum tadi Emak diundang, sebelum jam 2. Nanti Emaknya pasti ada aja, gitu aja. Ada Adalah suara. matikan aja layar. Ini masih hidup nggak layarnya? Halo? Diskusi Ini udah mati selesai. udah. Ada Enggak, butuhnya enggak kedengaran. takutnya ada nyuruh kita diam. Jadi Bunda nggak mau ngomong lah. Tadi kan udah mengeluarkan pendapat kok, udah semua. udah menyimak, udah Tutup, mengeluarkan pendapat walaupun Makasih banyak ya, iya. udah selesai. Nggak bisa. Udah ya, Mama kau udah Bunda udah ini